Shalom. Setiap kali kita bicara tentang reformasi gereja pada abad 16, maka peristiwa itu identik dengan nama-nama yang sangat terkenal, yaitu Martin Luther, John Calvin, Theodore Beza, dan John Knox. Mereka ini adalah tokoh-tokoh yang kemudian mampu mereformasi sistem gereja yang pada waktu itu sangat memprihatinkan, jauh dari ajaran Alkitab yang sesungguhnya. Itu sebabnya masa itu disebut masa gelapnya gereja. Namun tidak banyak orang yang mengetahui bahwa ada beberapa tokoh yang telah memulai teriakan reformasi terlebih dahulu dan telah menjadi martir untuk itu. Sebut saja dua nama yang juga cukup berpengaruh, yaitu John Wycliffe dan John Huss. Dalam bagian ini, kami khususkan pembahasan tentang John Huss dari Bohemia. John Huss dilahirkan di kota Husinec, wilayah Bohemia Selatan, dari sebuah keluarga petani. Ia menyelesaikan studi teologinya di Universitas Charles di Praha tahun 1396. Pada tahun 1401, ia ditabiskan menjadi imam, dan tahun 1402, setahun kemudian dia diangkat menjadi rektor Universitas di Praha. Selain menjadi rektor, ia juga sering diberi kesempatan berkhotbah, paling tidak 2 kali sehari di kapel Bethlehem, sebuah kapel yang sangat besar dan berpengaruh. Di tempat inilah ia terus-menerus mengajarkan tentang kesucian pribadi dan kemurnian hidup. Dan tak jarang ia menggunakan kesempatan berkhotbah untuk mengkritik kehidupan gereja, khususnya para klerus, uskup, dan juga kepausan. Dari semua khotbahnya sangat jelas terlihat bahwa ajaran tentang otoritas Alkitab adalah penekanan utamanya. John Huss sangat menentang penyalahgunaan otoritas yang didasarkan pada ordo baku gerejawi, di mana paus menjadi kepala gereja dan meletakkan otoritas Alkitab di bawah otoritas gereja. Sudut pandang ini didorong oleh observasinya terhadap kehidupan gerejawi yang dipenuhi dengan hedonisme dan kemelencengan pengajaran firman Tuhan, terutama di kalangan paus dan kardinal. Selain itu, isu yang sangat terkenal, yaitu penjualan surat indulgensia, juga ditentang keras oleh John Huss. Dalam perjuangannya, John Huss sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Wycliffe. Secara garis besar, pokok pikiran John Huss berisi pemberontakan terhadap penyalahgunaan kuasa yang telah dilakukan oleh gereja abad pertengahan. Hal ini dinyatakan secara positif di dalam proklamasi akan otoritas Alkitab yang mengatasi otoritas gereja, dan doktrin keselamatan melalui iman, bukan dengan surat indulgensia yang diajarkan gereja pada kala itu. Tentu, apa yang dilakukan oleh John Huss ditentang keras oleh otoritas gereja pada kala itu, sehingga kehidupannya berakhir tragis di penjara hampir kurang lebih 1 tahun. Dalam sidang konsili 6 Juli 1415, sidang ini membacakan 30 tuduhan yang menyatakan bahwa pengajaran John Huss sesat, sama dengan apa yang dialami oleh John Wycliffe, sang reformator yang sangat mempengaruhi pemikirannya. Setelah itu, peristiwa yang sangat mengenaskan harus dialami oleh John Huss. Ia mati dibakar hidup-hidup karena tidak mau kompromi dengan pengajaran gereja pada kala itu. Sikap hati John Huss yang merindukan otoritas Alkitab diletakkan di atas yang lain adalah letupan kecil pertama dari salah satu ledakan pengakuan iman reformen atau yang disebut dengan sola scriptura. Ini hal yang melatar belakangi
dan sekaligus tindakan yang menjadi alasan mengapa John Huss disebut sebagai tokoh reformasi gereja abad pertengahan. Kini jasadnya telah tiada, namun semangat dan pengajarannya terus berkembang sampai pada titik terjadinya puncak reformasi gereja yang dilakukan oleh Martin Luther dan kawan-kawan.